Serem ya, istrimu aja nggak respect sama kamu. Beresin dulu keluargamu, Saifuddin, sebelum kamu menghakimi orang lain. Suka bongkar-bongkar rahasia orang. Kamu aja punya rahasia yang ditutupi oleh banyak orang yang mengasihimu. Cabulnya kamu semua ditutup-tutupi sama kita semua. Kamu juga cabul, kamu juga nggak beres hidupmu. Kamu juga rakus, kamu juga tamak, kita tutup-tutupin kamu. Saya kasih tahu Anda ya, kalau mau nuduh orang, Anda kudu beres. Jangan gara-gara 200 juta ungkit-ungkit dosanya orang Anda, kamu sendiri juga cabul. Kita nggak tahu, kita semua sampai mecahin etalase itu istrimu itu. Foto-fotonya lengkap itu, ya kan? Nah, Saifuddin dulu baik ya, tapi mungkin karena tekanan dari istrinya juga bisa. Ya umrah, ya istri umurnya separohnya, siapa suruh? Dulu dinasihati jangan, sudah disalah dulu bilang jangan. Nggak semua juga menasihati. Kamu tidak bisa mengendalikan kuda liar, bukan geledah ya, kuda liar. Itu kuda liar, anak masih muda. Kamu tidak bisa mengendalikannya. Sekarang kamu mau coba-coba ngutukin Nabi, jangan sampai kutuknya itu balik ke kamu loh. Saifuddin orang kemarin sore kamu mau backinganmu siapa? Habis kamu Saifuddin. Jangan kira kamu ndak cabul. Kamu nuduh-nuduh orang lain Saifuddin. Beresin dulu keluargamu Saifuddin. Serem ya, istrimu aja nggak respect sama kamu. Beresin dulu keluargamu Saifuddin, sebelum kamu menghakimi orang lain. Bikin enak aja nih orang satu ini. Suka bongkar-bongkar rahasia orang. Kamu aja punya rahasia yang ditutupi oleh banyak orang yang mengasihimu. Cabulnya kamu semua ditutup-tutupi sama kita semua. Kamu juga cabul, kamu juga nggak beres hidupmu. Kamu juga rakus, kamu juga tamak, kita tutup-tutupin kamu. Ngeri ya, makanya Mbak Tuhan, jangan cinta uang, belajar sama saya, ya. Sombong, bukan sombong, gundelmu peyang sombong. Saya tidak suka retorika, ya. Belajarlah sama saya seperti saya meneladani Kristus. Saifuddin bukan pendeta ya, Ursa ya, nggak pernah dilantik jadi pendeta dia, nggak pernah. Saya juga ngiranya dulu Saifuddin pendeta, ternyata kan bukan pendeta. Kemarin siapa yang ngomong itu, orang GPI itu ya, ternyata bukan pendeta, nggak pernah terdaftar. Si Gilbert malah ikut nipu ya, si Gilbert ikut nipu, katanya Saifuddin pendeta kan, nyebut Saifuddin pendeta. Pendeta dari mana? Kan Gilbert dari GPI, ikut nipu dia ya. Nah itu ya, orang-orang demi uang ya, Gilbert ini ya, demi popularitas. Supaya dia kan tujuannya kan ngerangkul Saifuddin supaya dia dapat pro kan. Ternyata Saifuddinnya jadi anak iblis juga kan. Dia kaget juga kan. Dia bikin bangsat juga nih Saifuddin ini. Gua udah ngata-ngatain si Paul anak iblis, lu sekarang jadi anak iblis juga. Gua mesti ngomong apa nih? Mau dia ngotain anak iblis, serba salah juga. Wah, baru dipuji-puji sebagai penginjil sejati kan sama si Gilbert kan.
Nah, pokoknya Anda yang deket-deket sama Gilbert itu pokoknya bangsat semua dah. Ayam kumpul sama ayam, serigala sama serigala, tikus sama tikus, bajingan sama bajingan, orang baik sama orang baik. Teman-temannya Gilbert pasti bajingan semua, percaya saya. Kalau saya pun berteman dengan Gilbert, Anda tahu berarti dia juga bajingan juga. Nggak akan jauh-jauh, ya. Ya, kalau kamu malu nggak usah di sini, ya. Saya tidak undang-undang Anda kemari. Kalau Anda tidak mau nggak usah ke sini. Saya kasih tahu Anda ya, kalau mau nuduh orang, Anda kudu beres. Jangan gara-gara 200 juta ungkit-ungkit dosanya orang Anda, kamu sendiri juga cabul. Kita nggak tahu kita semua sampai mecahin etalase itu istrimu itu. Foto-fotonya lengkap itu. Ya kan? Oh, bongkar-bongkaran. Kalau saya mah nggak punya rahasia, saya memang bekas bajingan, apelu, apelu. Bedanya bekas bajingan dengan bekas orang baik. Nah, saya Pudin dulu baik ya, tapi mungkin karena tekanan dari istrinya juga bisa. Ya umrah, ya istri umurnya separohnya, siapa suruh? Dulu dinasihati jangan, Pak Junadi salah dulu bilang jangan. Nggak semua juga menasihati. Kamu tidak bisa mengendalikan kuda liar, bukan keledai ya, kuda liar. Itu namanya kuda liar, anak masih muda. Kamu tidak bisa mengendalikannya. Sekarang kamu mau coba-coba ngutukin Nabi, jangan sampai kutuknya itu balik ke kamu loh. Kamu kan lontang lantung loh. Saya sudah buktikan selama saya tulus sama Tuhan, ya, saya tidak pernah lontang lantung tanpa satu backingan seorang pun. Siapa yang backingin saya selama di Eropa? Ya, kalau ada donatur-donatur baru kemarin, saudara, baru berapa bulan ini terakhir, ada ya, karena itu ada kita beli macam-macam ya kan. Jadi dulu saya sendiri, ya, kekurangan enggak, tambah edan iya, ya kan? Tuhan cukupkan, cukupkan, bukan sombong. Saya lagi ngajarin Anda, jangan mata duitan, Tuhan pasti cukupkan. Jangan pernah ngemis-ngemis dari orang duit untuk hidupmu sendiri. Jangan. Ya, ini para murid yang ada di dalam kelas saya, yang baru dibaptis ya. Jangan pernah ngemis-ngemis minta uang sama orang. Berdoa sama Tuhan. Tuhan cukupkan nanti. Ya, ini kan SI ngatain Pak Paul Buron, ternyata SI Buron juga. Iya. Semua yang kamu katakan kepada saya itu kan berbalik kepadamu, Saifuddin. Saya ini hamba Allah, saya ini Nabi ke-26. Ya hati-hati kamu ngata-ngatain saya. Kamu belum pernah ditahbiskan, ya. Kamu mengatakan yang bohong tentang saya. Semua yang kamu katakan tentang saya akan berbalik kepada kamu sendiri. Dan ternyata berbalik kan kepada kamu sendiri. Sampai hening semuanya di Zoom ya, sampai mencekam sekali ya. Iya memang hari ini saya memang ini ya, memang marah ya. Melihat pendeta-pendeta penuh dengan kepalsuan. Roh kudus semua nih, isinya pendeta-pendeta kepenuhan roh kudus semua. Pendeta hamba mamon semua. Ya, roh kudusmu itu palsu. Ya, kamu mengajarkan roh kudus palsu kepada jemaatmu. Sampai speechless semua ini ya. Ini tadi mana nih Wonder Woman katanya mau curhat nih Wonder Woman ini. Mana Wonder Woman? Pak Santi Amar belum jadi co-host ini. Mana Pak Santi Amar baru masuk Pak Santi Amar. Wonder Woman belum masuk Pak Santi Amar ya?
Mana nih Wonder Woman nih katanya mau curhat. Tadi curhatnya kita lagi berlima malah curhat. Saya lagi cari-cari dia tuh dari tadi. Belum masuk ini. Teleponnya nih pokok. Wonder Woman belum masuk. Wonder Woman juga belum masuk. Bilang curhat sekarang. Tadi mau curhat tadi kita lagi berlima curhat keras-kerasan. Sekarang curhatnya ini ada 2.000 orang ini lagi dengerin curhatmu. Ada yang bilang nih, siapa jamin bajingan pasti tidak mungkin kambuh. Saya mau kambuh pun nggak bisa apa-apa. Duitnya nggak sama saya. Duitnya ada sama Damaris, ya. Duitnya ada sama Damar Kasih. Duitnya ada sama Galarua. Duitnya nggak di saya. Kambuhnya gimana caranya coba? Iya kan? Kambuhnya mau gimana coba? Dasar lu, tengah waras lu. Saya sudah tahu, ya. Tidak ada orang kebal sama uang, sama perempuan, dan sama kekuasaan. Nggak ada orang kebal. Makanya saya sudah bikin sistem. Kalaupun saya berubah pikiran, saya sudah nggak bisa apa-apa. Betul Pak Santi Amer? Apa saya bisa akses uangnya Galarua? Nggak bisa. Pak Santi Amer mau setor ke saya. Nggak bisa, nggak bisa. Emang Pak Santi Amer sebodoh itu? Mendingan dipakai sendiri ya Pak, daripada kasih ke saya. Jahat-jahatnya Pak Santi Amer, mendingan dipakai sendiri daripada kasih ke saya. Benar nggak? Tinggal mereka berlima, tanda tangan bersama, oke, langsung dipakai sendiri. Ngapain sih Paul dibagi? Iya nggak? Iya kan? Damar Kasih, ya kan? Pak Alex, mendingan mereka berlima patungan, tanda tangan, duitnya pakai sendiri daripada kasih ke saya. Damaris, saldonya ada 500 juta. Ya kan? Bahkan pengurus saja ada yang mau muterin duitnya, nggak bisa saudara. Mau muterin duitnya aja nggak bisa, padahal dia yang pegang duitnya. Karena orang ini bertanggung jawab. Padahal uangnya sama dia, yang pegang dia. Dia mau muterin duitnya supaya jangan bergantung sama saya. Itu pun kudu izin sama yang lain bilang nggak boleh. Ya udah nggak bisa apa-apa. Padahal duitnya sama dia, duitnya yang pegang dia. Itu aja dia nggak bisa pakai. Coba gimana caranya coba? Nah, karena kita udah bikin sistem, nggak bisa. Ya, saya tahu. Bisa nggak saya jahat? Bisa. Kembali jahat bisa. Nggak ada orang kebal sama uang. Nggak ada orang kebal sama wanita, nggak ada orang kebal sama kekuasaan. Yang bisa adalah kita bikin sistem supaya kita tidak terpental ke sana. Supaya kita nggak balik ke sana. Semua dosa bisa kita lawan, 3 dosa itu nggak bisa dari dalam kita sendiri. Makanya kita bikin sistem supaya kita sendiri aja nggak bisa. Sudah saya bikin sistemnya, saya tahu itu. Ya. Goblok lu yang ngomong itu tadi. Raja Uti silakan. Ya, shalom. Oke, asli, saya jadi Asli. Waduh, terkesima saya mendengarnya tadi itu. Tapi diam semua orang di Zoom ini. Minum dulu, Pastor, biar santai dulu. Aduh, saya tapi marah sekali loh. Saya marah sekali dengan pendeta-pendeta ini loh. Berani berbohong loh. Pendeta-pendeta berbohong demi uang loh ya. Iya, memang kalau saya melihat sekarang mereka sedang melakukan pembenaran, Pak, dari sinode yang tadi Bapak sebut itu. Termasuk beberapa YouTuber pendukungnya juga sedang berusaha untuk melakukan pembenaran dengan menyerang Pak Paul gitu ya. Tapi bagi kita orang awam itu sangat kasat telinga dan kasat mata bagaimana orang yang tadi itu mengatakan bahwa tidak benar apa yang dikatakan tentang Gubernur DKI yang selama ini dia seorang nasionalis, jadi tidak benar apa yang
terjadi selama ini yang diketahui orang di publik. Artinya ini semacam denial, Pak Paul, ini semacam pengingkaran gitu ya. Kita itu Ya, orang biasa. Ya, silakan Pak Paul. betul, lanjut. Betul, itu Nah, denial itu. itu namanya denial. Apapun alasannya, itu denial. Karena kita melihat bagaimana politik identitas itu berlangsung dengan kejamnya tahun 2017 yang lalu gitu ya. Bagaimana orang bisa tidak dimakamkan kalau memilih pilihan politik yang berbeda gitu ya. Belum lagi isu tidak non-pri gitu ya, belum lagi isu mayoritas dan minoritas, itu semua dimainkan. Nah, yang herannya ini para pendeta-pendeta dari sinode ini berusaha untuk deny. Demikian juga Tuan Gilo, apa mata mereka itu waktu itu merem atau picek ya, gitu ya. Itu nggak melihat apa yang terjadi pada waktu itu. Kan sampai pada waktu itu saya berpikir, nikah tujuan kita bernegara untuk jadi warga negara kelas 2? Sampai saya berpikir pada waktu itu seperti itu Pak Paul gitu. Ya, sebagai minoritas ataupun double minoritas, pasti kita akan berpikiran seperti itu. Jadi, kalau begitu apa gunanya kita sebagai suatu bangsa seperti yang dikatakan oleh para pendiri bangsa, kalau ternyata ujung-ujungnya Indonesia ini akan seperti ini, gitu. Akan hanya masalah politik identitas aja yang berkuasa gitu Pak. Nah ini yang berusaha dinaik oleh para pendeta ini. Tahulah apa motivasi mereka, apakah ada U di balik B, apakah ada privilege kepada mereka, tetapi saya kira ini tidak terjadi di ruang hampa Pak. Saya kira pasti ada alasannya buat mereka untuk melakukan seperti itu gitu. Mungkin Pak Paul bisa lebih jelas bisa melihatnya. Saya sudah dengar juga isu-isu yang tadi Pak Paul katakan itu, tapi saya nggak mau sebutkan angkanya gitu. Tapi ada beberapa orang dalam juga mengatakan bahwa kelompok pendeta itu terbagi dua Pak. Iya. Kita memang yang searah dengan yang nama yang Bapak sebutkan tadi, ada yang bertentangan dengan mereka juga, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa Pak dari sinode yang sama. Jadi sudah ada informasi yang seperti itu masuk ke saya, tapi saya jadi ini dimanfaatkan oleh orang yang sedang berkuasa ini untuk apa? Untuk memberikan semacam dukungan politik gitu Pak pada yang punya ambisi politik di 2024 ini, itu kira-kira Pak Paul gitu. Tapi mereka yang mungkin di luar kelompok nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya sih mungkin tidak semua GPDI ya yang saya anggap seperti itu, tapi ada orang-orang yang ping satunya yang sedang berkuasa sekarang. Nah itu. Tapi apapun itu, denial terhadap apa yang terjadi 2017 itu sangat-sangat tidak bisa diterima Pak Paul. Itu di depan mata kita itu berlangsung gitu. Terus ada lagi ya apanya itu ya pendukungnya itu YouTuber juga yang nggak pernah bikin konten tapi cuma ngambil konten orang, jadi seolah-olah mau jadi pahlawan untuk membela para pendeta ini. Ya silahkan aja gitu. Tapi menurut saya sih kita sebagai orang awam udah melihat apa yang terjadi pada waktu itu. Ya nggak heran lah Bizantium bisa jatuh Pak Paul. Ya, waktu itu saya baca sejarahnya apa Bizantium jatuh ternyata ketika pasukan salib yang dari Roma itu sudah masuk di Yerusalem, logistik nggak jalan. Kenapa? Karena Salahuddin dan ininya sudah melobi pendeta-pendeta di Bizantin ini sendiri untuk supaya tidak memberikan pengaruh kepada Kaisar Bizantin untuk tidak memberikan bantuan berupa pasukan maupun logistik. Itulah yang menyebabkan kemarahan Roma terhadap Romawi Timur ini, terhadap baik Bizantin ini. Jadi itu memang ada pengaruh. Sama juga kasusnya dengan ketika Sparta sedang berperang dengan Persia pada waktu itu. Biasanya yang akan didekati oleh musuh itu biasanya tokoh-tokoh agama dulu Pak Paul. Nah begitu tokoh-tokoh agama dilemahkan, maka kaisarannya ataupun kerajaannya akan lemah gitu Pak Paul. Jadi ini mirip-mirip sih sebenarnya modus lama yang sedang dibawa kembali ke era modern ini. Itu sebenarnya sejarah sedang berulang Pak. Oke gitu aja Pak Paul, mungkin yang lain mungkin mau menambahkan. Silakan. Lagi speechless ini karena manusia-manusia setengah dewa lagi melemparkan senjata-senjatanya kan. Tetapi memang harus ditegur ya, harus ditegur. Pendeta-pendeta ini harusnya bertobat. Bukannya bertobat malah serang balik. Tolol kan. Bukannya terima kasih ditegur.
Kalau pendeta GBDI nggak setuju, mesti ngomong dong sama ketuanya bikin somasi. Pak, tidak semua kami itu setuju loh Pak dengan pendapat Bapak. Bapak tidak boleh ngomong itu, mengatasnamakan GBDI. Harusnya begitu kan? Aku dipecat. Ya berarti dia bukan hamba Tuhan, hamba GBDI. Takut nggak diberi melayani. Iya, berarti dia hambanya GBDI, bukan hambanya Tuhan. Hambanya Johnny Beol. Ya kan? Saya ini loh, diblok sama semua pendeta-pendeta Indonesia di Belanda, sama di Eropa. Apa saya mati? Mungkin hidup saya jauh lebih baik daripada pendeta-pendeta Indonesia yang ada di Eropa. Apa saya kere minta pelayanan sama mereka? Enggak. Ya. Enggak. Malah saya bisa memberkati beberapa hamba-hamba Tuhan yang lain. Kenapa bisa begitu ya? Kenapa bisa begitu ya? Karena saya hidupnya takut sama Tuhan, saya tidak takut sama manusia. Sama siapapun saya nggak takut. Saya hanya takut sama Tuhan Yesus. Kedua, saya takut sama hukum Eropa. Ya, jangan pernah takut Anda. Anda hanya takut sama Tuhan Yesus dan hukum Indonesia. Setahu saya, hukum Indonesia yang benar tidak ada yang menentang kekristenan. Pelaksananya iya, Anda lawan, jangan takut. Tapi Anda jangan melawan hukum Indonesia. Lah Pak Paulus melawan di buronan, loh saya bukan orang Indonesia. Saya sudah warga negara Eropa. Saya sudah punya SIM kok. Mana ya dompet saya di bawah. Saya udah punya SIM ya. Bentar. Saya pernah fotoin ini ya. Nih. Oh, SIM aja punya kok. Anda mau tanya warga negaraan saya. Bukan cuma paspor aja punya ya. Nah, paspor minta fotoin ya. Tapi dulu pernah saya tunjukkan. Paspor punya, SIM punya, mau apa lagi? KTP punya. Ya. Alengso salah, dia nggak ngerti caranya. Orang bodoh bukan pinter kok. Saya pinter. Ya, saya pinter. Alengso nggak pinter, makanya dia lama prosesnya. Kami prosesnya cepat, kenapa pinter? Udah prosesnya cepat masih dapat duit lagi. Ya kan? Nah, Alengso nggak pinter. Dulu dia kan suaka ini juga politik juga kan Alengso kan. Nggak pinter dia, saya lebih pinter. Udah gitu saya dapat rumah. Dulu Alengso tinggalnya di kontainer, saya tinggalnya di rumah. Di apartemen dulu pertama ya, dulu pertama di apartemen. Terus di rumah, Alengso pernah ke rumah saya. Dulu ya, saya ketemu Alengso 2 kali. Ya, bukan sekali, 2 kali. Di rumah saya sekali, ya, di rumah saya, dan yang keduanya di Rotterdam. Sebetulnya saya undang Alengso ke rumah saya yang baru ini, tapi keburu dia udah jadi kadrun kan, Alengsonya kan. Saya undang sebetulnya. Lucunya jadi kadrun ya langsungnya ya. Nah, tiba-tiba kan ada yang nggak beres kan. Kalau memang ada yang nggak beres dengan Damaris, kalian bikin sendiri yang lebih bagus dari Damaris. Kasih kita contoh, ya. Ajarin kita yang bagus, yang bagaimana yang benar. Kalau kamu aja nggak bisa bikin yang benar kok, ya kan? Kalau kamu bisa lebih bagus daripada kalau dua bikin yang bagus, bisa nggak? Kan nggak bisa kan? Tiga desa tuh kemarin katanya hoax, kita bikin langsung 100 juta. Dikira kita mau ngirim 100 juta terus kita enggak. Kamu kira Jenderal Topik ini bego? Kamu kira Santi Amar dan Putih ini bego? Kamu kira Pak Alex ini bego? Waktu kita turun, mereka bawa uang, ya. Terus kita mau kasih duit begitu 100 juta begitu. Tolol apa kita? Kita lacak dulu, ada tim kita
nyusur dulu. Bener nggak Pak Sayanti? Disisir dulu. Kalau nipu gimana? Kan bisa saja kan, saya nggak pernah ketemu sama Pak Khairul Anwar, ketemu muka aja nggak pernah saya, kenal aja di YouTube. Kita nggak bego, semua orang kan bisa klaim, oke kita support, tapi kan kita kirim orang, kesempatan kita kirim ini bener nggak nih? Wah, bahkan Pak Tobing sama Pak Putih ikut membaptis, nggak main-main ya. Itu desa dikelilingi oleh ada desa Kristen di situ, tapi itu yang desa yang dibaptis itu desa Islam. Dan kita sudah siapkan, jangan takut, kita deklar. Saya bangga dengan Khairul Anwar, dia nggak takut. Beberapa orang lain takut. Kalau kita mau takut terus, sampai kapan kita mau takut, saudara? Sampai kapan? Udah cukup takutnya, sekarang saatnya kita deklarasi. Kita kirim, jangan kita kirim. Nanti kita mau bikinkan rumah serbaguna ya di sana ya. Kita mau bangun rumah serbaguna buat mereka ya, saudara. Khusus untuk Malang, kita kumpulkan lagi. Ya Pak Santi Amir ya, bikin rumah serbaguna, buat bikin koperasi segala macam. Orang Islam boleh pakai, orang Hindu boleh pakai, karena situ kan banyak orang Buddha juga ya. Betul. Itu kan daerahnya banyak orang Buddha, boleh pakai. Orang Kristen pakai hari Minggu. Gitu. Itu namanya desa Pancasila. Diajarin Pak Tobing ngajari Pancasila. Saya nggak tahu Pak Tobing kemarin membaptis di dalam nama Yesus apa di dalam nama Soekarno ya? Nama Yesus lah. Saya jadi curiga nih kemarin Pak Tobing membaptisnya di dalam nama Soekarno apa di dalam nama Yesus ya? Kemarin saya nggak simak lagi videonya. Jangan-jangan Pak Tobing membaptisnya baptisan Pancasila lagi, bukan baptisan Tuhan Yesus. Pak Tobing ikut ngajar Pancasila di sana. Sebulan sekali ya datang ya di kalian ya, jadinya ya, berangkat ya. Terus duit dari mana coba saudara? Kan dari kalian semua. Duitnya ada masuk ke saya nggak? Kan kagak, nggak ada yang ke saya duitnya. Itu malah si Amin Wijaya datang ke sana diusir ya. Kan Amin Wijaya datang lagi ke sana diusir. Karena marah mereka, karena Amin Wijaya fitnah saya terus kan. Akhirnya desanya marah, datang loh, saya sampai kaget diceritain ya. Jangan, nanti dikira kita nutup-nutupin. Jangan, orang mau datang jadiin aja. Cuma marah Pak, mereka hanya marah katanya. Pak Santi Amir nggak tahu ya Pak? Dengar-dengar sih gitu dari Pak ini di waktu di sana Pak. Pada ini ya, Pak Sabto cerita sama saya. Diusir, datang ke sana. Gak boleh datang lagi gitu. Yang pertama mereka nggak ngerti, mereka nyari-nyari mana Amin Wijaya gitu kan. Mereka belum tahu kan. Begitu sudah tahu ceritanya, marah mereka kan. Jadi kan mereka merasa dikerjain kan sama si Amin kan. Jadi waktu datang lagi yang kedua diusir sama mereka. Dibawain apa tongkat apa tuh saya nggak ngerti dari kemarin. Jangan sih bilang, jangan nanti dikira kita nutupin loh. Iya, silakan aja melihatnya. Nggak apa-apa, boleh. Dia juga bukan musuh kok. Cuman dia sekarang memusuhi kita. Ya kan? Nah, apalagi dia sudah menjadi pengkhianat kan, sudah nyebrang di kadrun kan. Kalau udah gitu kita nggak perlu menyapa lagi. Memang, tapi mungkin dia sudah dengar khotbah saya yang itu kali ya. Kita nggak perlu menyapa dia lagi. Karena dia sudah menyeberang ke lawan kan, ke musuh kan. Mungkin ya. Jadi saya pikir ya nggak salah juga ya. Dia juga dengar khotbah saya juga mungkin ya. Kalau orang sudah menyeberang ke lawan, maka dia bukan teman kita lagi. Anda kasih salam pun jangan. Ya, 2 Yohanes 1 ayat 9 jelas ngomong ya. Ngasih salam pun jangan. Alengso segala ngasih salam pun jangan. Karena dia sudah nyebrang menjadi pengkhianat. Kalau dia mau bertobat boleh. Kita harus terima. Tapi selama dia tidak bertobat nggak boleh. Ngasih salam pun jangan. Bertobat berkali-kali mah main-main tuh Pak. Ya bertobat berkali-kali main-main itu namanya mempermainkan itu. Itu. Tapi selama ini ya saudara ya belajar. Semuanya saya bilang ya, teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Ya. Saya itu benar-benar ya, saksinya siapa di sini?
Ya saksinya pendeta-pendeta di sini, saya kan nggak pernah diundang khotbah sama mereka. Saya bisa hidup, saya bisa punya rumah, saya bisa punya mobil. Apa mobilnya dari Damaris? Bukan, enak aja. Kayak si Rudi Yohanes nuduh katanya mobilnya dijual, uangnya dikirim ke saya. Emang Sanggam tolol apa? Terus apa bilang, kenapa nggak lapor polisi? Oh sudah, cuman kita kan nggak cerita-cerita, lapor polisi tunjukkan. Kalau kita tunjukkan, ya nanti orangnya keburu kabur. Emang goblok apa kita berharap mobilnya kembali? Kok sombong sih? Yang bilang sombong tadi siapa? Nih. Ada yang bilang mana nih? Ini sombong. Ini kamu kalau bukan orang Islam, kalau kamu Kristen tolol. Gurumu pasti Gilbert. Kenapa? Karena Gilbert tidak pernah baca ayat ini. Ya. Nah, saya buka ya. 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus 11 ayat 1. Nah, kamu pasti muridnya Gilbert, makanya kamu tolol. Atau kamu Islam. Ya, nah saya bacakan ayatnya ya. Bentar, saya kasih gede yang gede banget ya. Gede banget. Biar kamu muatannya melek nih lah. Hendaklah kamu menurut teladanku, seperti aku pun menurut teladan Kristus. Tahu? Besar tolol kamu. Ini pasti muridnya Gilbert ini. Kalau muridnya Johnny Peol ini. Ya, seorang pemimpin harus berani ngomong begini. Kalau pemimpin nggak berani ngomong begini, berarti ada yang salah sama dia.